Ya, tentang teknologi pengolahan limbah gas, jadi saudara harus memahami bahwa industri itu juga menghasilkan limbah gas, sehingga kita perlu melakukan pengelolaan limbah gas. Ya. Ini masih lama ya. PP 41 udah nggak berlaku ya. Ini harusnya PP 22 tahun 2021 ya, di mana itu menyangkut juga terkait pengendalian pencemaran udara. Ya, jadi itu saya belum sempat mengubah PP 41 itu nggak berlaku, jadi adanya adalah PP 22 tahun 2021. Ya, ada lingkungan kerja, ada contoh untuk baku mutu emisi ya, emisi dari gas buang itu kita sudah mempunyai, KSO sudah mempunyai banyak baku mutu emisi, salah satunya P15 tahun 2019 tentang pembangkit baku mutu untuk pembangkit listrik tenaga termal. PLTU, PLTD, PLTP itu baku mutunya mengikuti di P15 tahun 2019. Ada juga kita juga mengenal ada baku mutu tingkat kebaruan. Ya, nah sebelumnya kita lihat dulu istilah-istilah dengan penting adalah udara ambien, bukan ambien ya, ambien ya. Ya, udara ambien ya. Udara ambien itu udara di mana kita bernapas. Ya, udara di mana kita bernapas. Udara bebas di permukaan bumi, lapisan troposfer, lapisan bawah yang dibutuhkan untuk kehidupan makhluk hidup manusia. Itu udara ambien. Ada emisi ya, udara emisi. Udara emisi itu apa? Udara yang keluar dari sumber kegiatan, dari knalpot, dari cerobong. Itu udara emisi ya. Ya. Jadi udara emisi. Nah, emisi itu adalah zat energi atau komponen yang keluar yang masuk ke dalam udara ambien. Ya, yang masuk dalam udara ambien. Ya. Ya, ini emisi ya. Emisi dari emisi ini di Bukit Asam, emisi dari cerobong. Oh, nggak kelihatan ya ini. Nah, ini emisi dari cerobong-cerobong ini. Ya, cerobong ini. Jadi yang keluar di sini namanya adalah udara emisi ya. Ya. Tapi kalau udara tempat di sini, di bawah-bawah ini namanya udara ambien. Nah, kita membedakan antara itu ya, antara udara emisi dan udara ambien. Nah, baku mutu emisi, apa itu baku mutu emisi? Sumber tidak di Indonesia kita menggolongkan ada emisi sumber tidak bergerak dan emisi sumber bergerak. Apa sumber tidak bergerak? Sumber tidak bergerak ya cerobong-cerobong ini kan cerobong nggak bergerak, pabrik-pabrik nggak bergerak. Kalau sumber emisi bergerak itu adalah dari transportasi, ya, knalpot, ya, dari bis, dari apa itu nanti di peraturan kita golongkan sebagai baku mutu sumber emisi bergerak. Kalau yang industri itu sumber emisi tidak bergerak karena cerobongnya pabriknya stay di tempat. Ya. Jadi baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum berapa emisi yang diperbolehkan. Nggak mungkin pabrik suruh buang benar-benar udara bersih, ya nggak mungkin. Ya tetap boleh membuang tapi ada batasannya. Ada batasannya, berapa batasan maksimum yang boleh. Itu namanya baku mutu emisi. Selain itu juga di dalam pencemaran udara ada istilah kita sebut dengan fugitive emission. Ya, fugitive emission itu adalah emisi yang terasa tapi tidak terlihat. Ya, kalau ini kan terlihat ini ya, kayak ini terlihat ya. Apalagi terasa, terlihat kan? Oh, itu loh emisi. Ya. Tapi kalau fugitive emission itu terasa tapi tidak terlihat. Kayaknya kan kamu ngerasa lah kayak sini, terus kayaknya udara kotor kayak apa itu. Tapi sumber mana titik pembuangannya nggak ada. Bukan nggak ada, tapi nggak kelihatan. Ya. Itu yang kita sebut dengan fugitive emission. Leaks, ya, bocoran-bocoran dari proses treatment. Ya. Ya, dari flank, ya, sambungan, dari valve. Kalau kamu masuk ke pabrik gas, pasti bau gas, tapi nggak tahu cerobongnya di mana. Kecil-kecil aja dari valve keluar. Ya kalau kamu ke rumah sakit, ke apotek, ya bawa obat, itu nggak ada cerobong keluar. Nah itu yang kita sebut dengan fugitive emission, ya. Atau dari tangki-tangki storage bahan bakar, bahan-bahan yang mudah menguap, solvent. Kamu misalnya di lab pakai isopropil alkohol, pakai aston, yang paling pakai thinner, cat itu. Cat kamu buka, kamu mau ngecat,
Ya bau kan, karena ada uap organik. Itu yang kita sebut dengan fugitive emission. Ya. Jadi minimal saudara mengenal apa itu fugitive. Jadi emisi itu tidak hanya dari cerobong yang terlihat oleh mata, tapi juga dari fugitive emission. Ya. Sistem pengolahan limbah cair IPA itu digolongkan juga sebagai fugitive emission. Kamu naik ke pabrik, kamu nggak sampai ke pabrik, ke IPA, bau nggak? Bau. Ya itu adalah fugitive emission karena itu keluar. Tapi nggak ada tuh. Ya kecuali saya ngecek ada teropongnya. Tapi di IPA nggak ada teropongnya. Ya, itu yang kita sebut dengan fugitive emission. Ya. Jadi dari bocoran-bocoran dari seal, kompresor, valve, flange, ya, konektor-konektor dari tempat sampel atau dari peralatan-peralatan atau storage yang menyimpan VOC. Apa itu VOC? Volatile organik compound, senyawa organik yang mudah menguap. Senyawa organik yang mudah menguap. Nah itu selalu kalau pakai gensen, pakai etilen, ya, etanol, isopropil alkohol, segala macam itu termasuk dalam volatile organic compound yang dimana itu ada mudah menguap dan itu tangki-tangki itu menjadi sumber fugitive emission. Oke, paham? Nah, buka. Gimana kalau kamu bisa nutup lagi? Bawahnya diangkat. Ya. Nah, turunin. Ya. Nah, secara sendiri sumber pencemar kalau di pencemar udara ada namanya point source, area source, dan line source. Point source itu berarti sumber titik cerobong itu point source. Area source itu kalau sumbernya banyak. Pemukiman itu kita sebut dengan area source. Kawasan industri kalau banyak kita sebut sebagai area source. Kalau line source itu adalah sumber dari transportasi. Ya, jalan Dapu macet itu adalah line source. Ya, pencemaran dalam satu garis lurus gitu. Itu adalah line source. Ya. Selain itu juga di pencemaran udara ada istilah industrial source, domestic source, transportasi, dan natural source. Pencemaran udara kebanyakan adalah dari transportasi, bukan dari industrial. Ya, kemarin sudah pernah terbukti Jakarta tercemar kualitas udara. Ya, merupakan kota yang tidak sehat sedunia, paling buruk kualitas udaranya sedunia. Orang ribut itu dari mana? PLTU, stasiun itu. Padahal PLTU pada saat itu, penurunan kapasitas, beberapa unit PLTU dimatikan. Masih tetap ada. Jadi terbukti kemarin bukan PLTU. Maksudnya bukan PLTU saja. Ya. Tapi sebenarnya kebanyakan adalah dari transportasi. Studi-studi jurnal-jurnal membuktikan bahwa sumber pencemaran di perkotaan itu sebenarnya bukan industri tapi dari transportasi. Apa 60% itu dari transportasi. Apalagi transportasinya macet. Makanya terus akhirnya di Jakarta sekarang diberlakukan uji emisi kendaraan motor mobil. Ya. Nggak perlu uji emisi denda 500.000. Materi kalau pakai motor kamu tangkap uji emisi, nah 500.000 ini naik bis saja sekarang, naik kereta ke Jakarta. Ya. Jadi karena apa? Karena transportasi menjadi sumber utama. Ya, akhirnya orang mengambil kebijakan, pemerintah mengambil kebijakan uji emisi. Kendaraan tua-tua, saya nggak tahu sekarang udah nggak ada itu. Dulu 10 tahun lalu di Bandung bis kota itu kayak gini. Kamu naik motor di belakang bis kota itu ya sudah nasib aja. Itu tiap hari kayak gitu kan tentunya mencemari kualitas udara. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah ini
Bagaimana? Karena udara ambien adalah udara tempat orang bernapas, tempat makhluk hidup beraktivitas membutuhkan udara. Oleh karena itu, udara itu harus dipertahankan kualitasnya supaya tidak membahayakan kehidupan. Cara mempertahankan gimana? Pemerintah menetapkan berapa batasan kualitas udara ambien yang sehat. Ini ada kualitas udara ambien. Ini adalah di PP 22 tahun 2000. Iya, ini sudah ganti. Ini sudah ganti. Sudah PP 22 tahun 2021. Nah, yang menarik adalah batasan untuk melihat, parameter untuk melihat udara itu tercemar atau tidak, itu ada 7 parameter. Ada SO2, ada CO, NO2, oksidan, NMHC, dan keluarganya debu. Debu itu ada 3, ada TSP, ya, TSP itu yang kurang dari 100, ada yang PM10, partikulat meter, yang ukurannya kurang, kenapa disebut 10? Ukurannya kurang dari 10 mikrometer. Ada juga yang partikulat meter 2,5, ya, yang ukurannya kurang dari 0,5 meter, dan ada timbal dB. Hanya 7 parameter untuk menentukan kualitas udara itu bagus atau tidak. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, SO2, CO, NO2, oksidan, non-metal hidrokarbon. Nah, kenapa kok non-metal hidrokarbon? Kenapa metan tidak? Ya, metan itu tidak kita masukkan, bukan kita saja ya, di beberapa negara, di EPA itu KLH-nya Amerika, gitu ya, Environmental Protection Agent, itu KLH-nya Amerika itu juga tidak memasukkan metan di dalam parameter pencemaran udara. Ya, kenapa? Karena dia tidak beracun. Karena dia tidak beracun. Maka organik yang keluarganya hidrokarbon, metana, propana, butana, dan anak turunannya banyak. Maka itu nanti dikelompokkan semua menjadi namanya kelompok NMHC. Ya. C2, C3, etana, etilen, asetilin, macam-macam lah. Ya. Itu NMHC atau beberapa liter banyak volatile organic compounds. Paham nggak? Ya, ada 7. Nah, yang menarik adalah CO2 itu bukan parameter pencemar. Nggak ada, Indonesia tidak mengandung CO2. CO2 ini ya, pencemaran udara hanya diatur hanya SO2, CO, NO2, oksidan, non-metal. Atau bedakan antara baku mutu udara ini dengan efek rumah kaca. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau baku udara itu sifatnya lokal atau pemanasan global, sifatnya global, tidak diatur. Hampir semua negara tidak mengatur CO2 sebagai parameter pencemar. Itu yang penting. Efeknya bukan ke manusia. Efeknya ke manusia, tapi ke semua manusia udah biarin aja semuanya kena. Manusia juga, manusia global juga. Sekarang. Tapi CO2, metan sama CO2 itu adalah komponen terbesar gas rumah kaca. Tapi tidak dimasukkan di dalam standar kualitas air ambien, standar kualitas udara ambien. Apakah nggak dibatasi? Dibatasi, tapi bukan lewat mekanisme ini. Gitu. Bukan lewat mekanisme ini. Misalnya kamu nanti dipakai cerobong, apakah kamu akan nggak menganalisa CO2 yang keluar cerobong? Tetap harus menganalisa. Tapi tidak diatur. Berapa CO2 yang boleh dikeluarkan? Tapi tetap harus dipantau dan dilaporkan. Nah itu tolong dibedakan. Itu 2 kadang-kadang orang kecampur-campur. Jadi CO2, metan itu tidak masuk di dalam kriteria baku mutu kualitas udara ambien. Non-metal hidrokarbon. Karena dia berat. Tetapi kalau kita bicara kualitas udara secara global, kita ngomong tentang pemanasan global,
yang main peranan bukan parameter ini, adalah CO2 dan metan. Oke, dan ya, enggak. Ini banyak hal orang yang rancu nanti. Tapi buat KP Purwakarta ada aturan sendiri pada juga. Aturannya adalah nanti bukan aturan dalam bentuk kamu tapi kalau kita ngomong sama kaca, setiap sektor sekarang itu Indonesia kan sudah kita udah perjanjian di presiden datang di protokol Kyoto. Ini bumi ini mau kiamat ini. Kalau CO2 nggak dibatasi, kita akan mati bareng-bareng. Saran itulah ya terus gimana? Ya sudah lah, ayo kita nurunkan gas rumah kaca bareng-bareng. Ayo kamu turunin berapa persen? Target berapa persen? Oh udah 10% itu tantangan. Nah, udah komitmen saya nurunin 10%. Amerika nurunin 10%, nurunin berapa persen? Dia benar mesti nggak bisa nurunin, misalkan. Terus ngomong ke Amerika ini kan, ngomong ke Indonesia, kamu bisa nggak bikin proyek untuk nurunin CO2? Oh bisa Pak, misalnya. Contohnya apa? Misalnya, apa? Kan ini di Bandung sampah dibakar, ya misalnya sampah dibakar nggak CO2 kan? Sekarang sampah saya dengan kompos, saya hitung itu setahun saya jadi tidak mengemiskan CO2 sekian ton. Nah, itu bisa diklaim sama Amerika. Sekarang ngomongin loh, proyek. Sehingga Amerika bayar utang ke kesepakatan negara tadi yang bilang itu. Saya kan misalnya turunin 10%. 10% itu dengan 1 juta ton. Yang 1 tonnya saya turunin di Indonesia. Gitu. Itu yang namanya kalau pakai itu namanya carbon credit. Sekarang itu jadi mekanisme yang menguntungkan. Kalau kamu punya proyek apa yang bisa gitu, divalidasi sama apa WHO, bukan WHO sama EPA, bahwa itu kita bisa klaim ke siapa ini? Ini aku punya kreativitas kayak gini. Karena semua negara sekarang punya komitmen menurunkan. Nah, menurunkan ini bisa di negara ini ada di negara lain, tapi ya tadi dia 2 miliar. Nah, itu tapi apa kegiatan menguntungkan CO2 itu saya klaim sebagai kegiatan saya. Itu yang kita sebut dengan perdagangan. Itu sebagai komitmen. Nah, sekarang Indonesia misalnya saya punya komitmen menurunkan 10%. 100%-nya berapa Indonesia dulu sih? 100% saya itu berapa sih? Makanya sekarang semua departemen semua harus mengidentifikasi berapa gas rumah kaca yang diemisikan. Misal Pak Jokowi mau menteri, kegiatan kamu ngemiskan berapa? Tolong catat dong. Menteri SDM mau dapat TM dari presiden. Panggil Pertamina, panggil kamu ngemiskan berapa sih? Setiap tahun kamu harus laporan. Itu kenapa kita tetap harus memantau CO2 di ekonomi. Kita hitung nanti setahun sekian. Mau apa? Dari Kementerian SDM berapa, perindustrian berapa, dari sektor transportasi berapa, setahun Indonesia bikin program menurunkan. Soalnya menurunkan CO2 itu susah. CO2 itu sudah menjadi secara termodinamika ada senyawa terakhir dari pencemaran semua pengolahan apapun itu semuanya arahnya dari CO2. Dan CO2 itu kemana? Itu susah. Mau diapain? Tidak ada CO2 itu. Kalau SO2 misalnya pakai scrubber, CO2, pencemaran organik dibakar, insenerator kan dibakar menjadi apa? Jadi CO2. Dan CO2 udah produk akhir. Salah satu yang efektif menurunkan CO2 adalah gaya hidup. Gitu loh. Kamu nggak pakai motor tapi jalan kaki, nggak mengemisi dan kaki, tapi kan sulit. Itu CO2 itu susah. Atau bikin menghutangkan kembali setiap tahun. Misalnya kamu punya warisan, saya punya Pak di desa satu gunung Pak, lahan saya kering, saya tanamin. Wah, orang-orang
Perkebunan begitu, 1.000 hektar. Hitung itu, kamu bisa ngomong ke dunia ini, saya bisa menyerap CO2, kan ada itu. Setiap pohon per tahun, per batang pohon berapa emisi menyerap CO2 ada itu. Nah, kalau kamu bisa tanam 1 juta pohon, program itu bisa dijual sebagai menghemat. Dia tidak dana. Asal diverifikasinya lolos. Seperti itu. Karena tidak bisa CO2 nggak seperti yang lain. Debu, pakai perusahaan presentator berapa jadi tanah. Selesai. Terus nggak bisa. Ya. Pak bisa Pak CO2 gila kalau praktikum absorpsi. Kecil sekali. Ya, kalau itu CO2 kan. CO2 kasih apa air atau lautan yang apa di bawah itu. Ketika kecil itu. Kalau kamu ukurannya yang besar, bagus itu. Ya, itu. Jadi, misalnya kamu AC, ya, pakai AC, gede lagi, buka, ngasih alam namanya, ya kan? Kamu buka sekalian, kayak sekalian kan gitu kan? Kalau kamu nggak kayak kamu menghemat berapa? Itu 1 kali hari itu berapa kilogram CO2 yang teremisi? Depan ini. Berarti memungkinkan membuat badan usaha perdagangan kantor Indonesia dan itu mekanismenya gimana? Maksudnya ada. Jadi orang daur ulang limbah jadi bahan bakar. Limbah dibakar. Sekarang jangan dibakar jadi pulang. Nah, sudah saya jadikan di pabrik semen dijadikan bahan bakar. Selama ini sangat baru garam. Sekarang pakai ini. Berapa penghematannya? Itu jadi klaim bahwa saya mempunyai proyek menurunkan CO2 sekian. Nah, itu nanti ada yang lembaga yang dari KIH memverifikasi itu. kalau aturan terkait suatu perusahaan mengeluarkan CO2 harus diganti berapa pohon itu udah ada. Jadi aturan CO2, maka emisi CO2 nggak diatur. Diatur itu artinya pasti. Tapi secara nasional Indonesia punya kewajiban menurunkan. Nah, yang bisa menurunkan biasanya karena tidak wajib, yang bisa menurunkan tidak dikasih bonus karena bukan kewajiban. Kalau kamu yang SO2 kewajiban, kamu itu batu bara, SO2 kamu tinggi, melindungi mutu emisi, lingkungannya SO2-nya tercemar, kamu kena sanksi pidana. Kalau tapi kalau kamu bisa menyajikan ke KRA, ini Pak dengan kapasitas yang sama, CO2-nya bisa turun. Karena apa? Karena efisiensi pembakaran kamu meningkat. Melakukan 5 tahun itu juga dibelajar. Karena bukan kewajiban, tapi harus kita apresiasi. Modelnya seperti itu. Kalau dulu kayak di sumur-sumur minyak ada yang praktikum, ada yang KP di kegiatan eksplorasi produksi minyak, ada yang sering ada flare, ada vent dulu di venting. Jadi kalau dari sumur-sumur ada bencana, kalau over pressure maka di venting. Venting itu artinya dibuang begitu saja. Kebanyakan adalah metan. Buang. Sekarang nggak boleh itu venting, karena nilai global burning potensial dari metan itu 23%. Jadi efek pemanasan global metan, 1 mol metan dengan 1 mol CO2, metan itu 23 kali. Nah, oleh karena itu saat ini di sumur-sumur di Pertamina nggak boleh kita memventing gas, tapi harus dibakar. Itu kan keluar CO2 Pak, ya daripada keluar metan. Lebih kecil 1/23. Nah, itu termasuk proses menghidupkan adalah mengubah dari metan menjadi CO2.
Maka akhirnya dikenal sekarang ada yang fair itu, kamu di Indramayu, di Cirebon, di Kerawang itu banyak fair itu gas-gas overpressure itu harus keluar, harus dibakar. Kalau di tanking dulu di tanking itu uang aja tanking zaman dulu, mana boleh karena metal. Ya, bangga dirimu. Ya. Jadi CO2 bukan faktor pencemar, tapi kita tetap harus mengukur. Mengukur karena apa? Karena kita harus merekod berapa gas rumah kaca yang kita emisikan, nanti kita laporkan secara nasional. Selain itu, kenapa CO2 dipantau adalah untuk mengetahui efisiensi pembakaran. Untuk keperluan internal kita. Di boiler, untuk melihat efisiensi pembakaran, kamu harus CO2. Efisiensi pembakaran akan tinggi kalau CO2-nya tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Keras. Tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Keras. Tinggi atau rendah? Jadi saya pernah di Pertamina memantau proses pembakaran pakai alat kayak aluminium langsung terbaca real time. CO2-nya 0. Wah, alhamdulillah alat ini bagus. Proses pembakaran kamu mau dirasa itu pembakaran itu harus dilakukan dengan pembakaran sempurna di mana metan, unsur organik C itu semua harus dijadikan CO2. Kalau nggak jadi CO2 itu dia nggak ada pembakaran, jadi CO semua ini. Pembakaran tidak sempurna. Itu orang dari Tuhan gitu. Wah, CO2-nya tidak bagus, efek rumah kacanya nggak terjadi. Itu cuma di pembakaran kamu harus jadi CO2 semua. Lah efek rumahnya yang gede, Pak. Ya kamu jangan makan banyak-banyak. Tapi bakar sedikit supaya dapat energi sebanyak mungkin. Gitu. Sering. Wah, alhamdulillah. Lebih banyak CO-nya dari sini. Ya kan? Orang nggak sadar karena isu-isu internasional CO2 gas rumah kaca, CO2 kita sedikit Pak yang ada CO-nya yang banyak sudah sedikit. Ya kan? Itu tolong dipahami. Kamu tahu, kamu belajar tentang reaksi pembakaran, kamu tentang efisiensi energi, kamu belajar tentang CO2 harus sebesar mungkin. Artinya apa? Benar-benar bahan bakar, setiap tetes bahan bakar menghasilkan energi. Jadi kejadian di lapangan, banyak orang nggak tahu. Pantau alat boiler, dipantau tiap bulan, CO2-nya makin lama makin turun, wah bagus, senang orang itu harusnya. Ya, paham ya. Itu hal yang harus kamu pahami. Nah ini beberapa dampak apa yang terjadi kalau gas-gas tadi itu melewati batas-batas baku mutu dari mulai sesak, dari mulai pingsan sampai ke kematian. Nah ini kamu baca sendiri aja. Partikulat meter, ya. Partikulat meter kok belum ada. Ini TRS. Yang perlu saya pahami ada ini partikulat meter ya. Ada TSP, ada PM10, ada PM2,5. PM10 adalah partikulat meter adalah ukuran yang di atas 100 mikron. 100 mikron itu berapa mili ya? 100 mikron itu berapa mili? Ayo, 100 mikron berapa mili? Kita punya air. 100 mikron berapa mili? 0,1 mili. Kelihatan bisa. Gede. 0,1 mili itu gede. Kalau 1 mili ya pasir gitu. Ya kan? 1 mili juga pasir, bukan beku lagi. Mungkin main-main di satu botol. Partikulat meter adalah partikel-partikel padatan yang kurang dari 0,1 mm. Sementara ada lagi kriteria yang 10 mikro dan 2,5. Kenapa 2,5? 2,5 itu adalah
partikel debu yang bisa masuk ke jaringan paru-paru. Kalau yang debu biasa nggak bisa masuk ke paru-paru, paling masuk ke saluran nafas atau sampai ke jaringan paru-paru. Makanya dibedakan ada yang 100. Nah yang paling penting adalah kamu, kalau debu itu adalah yang kurang dari 100, yang kurang dari 100 itu ada yang besar, ada yang kecil kan. Dan yang ini adalah debu yang kurang dari 10 mikrometer. Ya, yang kurang dari dosisnya itu yang di sini, ya enggak? Artinya apa? Kalau kamu punya analisa ini penting. Nanti kalau kamu analisa di lab, ini tuh selalu lebih rendah dibandingkan ini. Selalu lebih rendah dibandingkan ini. Karena yang kurang dari 100 ini belum kurang dari 100 segini. Di antara yang kurang dari 100 ada yang ukurannya kurang dari 10. Begini. Kalau yang debu-debu di sini adalah yang 15, 20 atau berapapun lah. Gitu ya. Dari yang kurang dari 10, ini yang kurang dari 20. Banyak hasil lab, kalau hasil lab misalnya ini ya, ini 50, ini 25, ini 10, ini nggak masuk akal. Nah, kalau paham nanti kamu bisa tahu hasil lab itu penelitiannya ya, seperti berbeda. UUD itu selalu lebih rendah dibandingkan CUD. Kamu tidak besar karena semua organik yang terlalu plastik bisa diidentifikasi secara kimia. Nah hasil lab itu bisa kamu lihat. Karena artinya seperti ini modelnya. Sama yang misalnya dan tidak seperti itu. Ya kamu saya salah tolong tes itu. Berapa 50. Saya kalau kamu timbang, ini kamu timbang, apa? Nah, oke, partikulat ini sudah itu terjadi dua waktu itu total terlalu mudah kan kalau budi kan nggak ada senyawanya berusaha macam-macam kan kalau sunangan kan rumit pokoknya senyawa yang disukai oleh mikro dikasih pokok ya ini juga tahu itu
itu senyaman seperti juga metil mereka. Oke, kita tambah biji. Kalau ya harus tahu muter gitu bau dikit-dikit bau belum udah bukan pencemaran lingkungan lagi, udah kematian, udah apa-apa ya. Oke, ini gimana tadi itu. Nah, NLH mungkin ya, apa bedanya PLTU dan PLTG dan PLTGU? Ayo, diterangi nggak? Wah, diterangi, masa diterangi di limbah sih? Apa bedanya PLTU, PLTG dan PLTGU? Apa samanya? Sama dengan listrik. Apa bedanya? PLTU itu prinsipnya gimana? Jadi kerjanya ada PLTU. Hah? Menggunakan tim. Jadi kalau PLTU kita pakai bahan bakar itu untuk pendidikan air dari sisi gerakan UB. Itu PLTU. Bisa dari gas. Kalau dari gas namanya PLTG. Nah, ada juga PLTG yang sifatnya pembakaran internal atau eksternal. Pembakaran internal itu kayak motor. Jadi pembakaran bukan energi. Nah, PLTG kayak genset energi itu adalah pembakaran istilah internal combustion. Nggak ada ruang bakarnya, nggak kayak itu kayak kompor. Nah, ada PLTU atau PLTG itu pakai pembakaran gas. Nah, gas keluar dari knalpot itu biasanya buang panas. Nah, kalau PLTGU pembakaran pakai gas dari knalpot, gasnya itu digunakan untuk memanaskan air.
ada boilernya. Jadi ada 2 kali pembangkitan. Itu RTG. Jadi gambarannya adalah kayak kamu, motor kamu, knalpotnya pas panas itu digunakan untuk memanaskan air. Airnya dari steam, steamnya menggerakkan turbin dari elektrik. Jadi ada 2 tahapan namanya PLTG. Ini jadi akan tinggal. Karena keduanya digunakan untuk memanaskan. Nah, semua itu emisi gasnya diatur di dalam P15 tahun 2019. Nah, salah satu yang paling itu ketentuan adalah pemantauan 6 bulan untuk emisi manual dan 3 bulan untuk pemantauan emisi kontinu. Kamu dicek? Hah? Pernah Baca di mana? di Industri di mana itu? semen Ini semen. Oh, enggak, KB di sana. di banyak. Hah? Ya, Oh, dibayar. Ada CEM. Nah, ada CEM. Apa itu CEM? Yang lain tahu nggak? continuous emission. Continuous Emission Monitoring. Jadi kalau ada terobong, kamu lihat terobong-terobong kan di Bandung kamu lihat ya. Nanti di sini ada kayak tangganya gitu. Ada tempat kerja dan itu ada tangganya. Dan di sini ada tukang sampel untuk mengambil. Ambil ini manual, ambil 6 bulan sekali biasanya run test. Nah tapi ini pabrik kecil, pabrik gede PLTU, pabrik semen, di sini pasang rem. Continuous Emission Monitoring, real time, tahu berapa CO, berapa TSP, berapa SO2, kebaca. Real time. Makanya waktu Jakarta tercemar, terus KLH bilang, PLTU yang mencemari. Loh, di meja dia itu semua PLTU ada datanya. Di komputer dia itu ada datanya. Loh, kalau mencemari kok nggak diukur dari dulu? Real time ke komputernya KLH. Saya lihat Suralaya sekarang kayak gimana sih? Buka, keluar grafiknya. Setiap saat. Begitu di atas pencemaran warna merah, ada dia tegur kan? Loh, sekarang kok Jakarta rame-rame baru dia ngomong, oh PLTU. Ya. Karena semua industri besar, semen, industri yang menghasilkan emisi besar, semen, kujang, misalnya, PLTU, semua harus pasang cam. Dan itu tergabung di online ke servernya KLH. Jadi kalau orang wah ini ada pencemaran, loh. Nah, selama ini kamu kemana aja pengawasannya? Dia dikasih amanah institusi untuk pengendalian pencemaran di Indonesia. Kok dia teriak-teriak gitu, pencemaran. Nah, kalau dia tahu, sampai dari dulu ya, kamu tegur dong. Ya, melakukan pemantauan emisi, menghitung beban emisi untuk pembakaran dengan parameter utama biasanya SO2, CO segala macam. Tapi juga ada parameter gas rumah kaca ini, CO2 yang dipantau. Ya, bukan untuk memenuhi baku mutu, tapi untuk melihat efisiensi pembakaran atau melihat efisiensi pembakaran sama yang tadi gas rumah kaca. Ya, terus manual pemantauan emisi juga dengan parameter dilakukan secara isokinetik. Tahu nggak isokinetik apa? Iso itu apa? Sama. Iso itu sama. Kinetik. Kinetik itu kecepatan. Ya. Kalau gas kamu ini cuma semuanya gas. Misalnya kamu membangkit dengan bahan bakarnya gas. Kalau gas dibakar akan jadi gas. Mungkin jadi partikulat. Ya. Pastinya sudah gas dibakar jadi partikulat mungkin. Nah, itu nggak ada debu. Kayak kamu di kompor kamu. Tapi kalau bahan bakarnya padat,
batu bara, sekam, segala macam, pasti ada partikulatnya, ada as, ada abu dan segala macam. Nah, kalau ini jalan ke sini, naik ke atas, biasanya kalau gas kecepatannya sama. Tapi partikulat ada yang di sini kecepatannya ringan, ada yang di sini besar, ada di sini. Nah, kalau kamu ambil segmennya di titik sini, pas kecepatannya rendah, mungkin TSS-nya jadi kecil. Karena di setiap segmen-segmen aliran ini, kecepatannya partikulat itu berbeda. Kalau gas seragam. Nah, kalau ngambil di sini, pas kecepatannya tinggi, TSS-nya tinggi. Rugi orang pabrik, padahal di sini rendah. Ya enggak? Jadi dia diklaim sebagai mencemari. Maka apa? Kita sudah isu genetik. Genetik itu apa? Kita ambil di beberapa titik. Ya, misalnya diameter ini segini, ambil di sini gitu. Nanti di rata-rata. Ada kecepatannya terendah untuk menyeragamkan, untuk mewakili semua kecepatan yang ada. Itu yang disebut sampling isu genetik untuk gas buang yang mengandung partikulat. Ada pertanyaan? Mahal. Satu kali sampling bisa 7 juta. Mahal. Tapi kalau sampling biasa, murah. Nah ini baku mutunya ya, misalnya. Baku mutunya ini pembagian untuk PLTU. Tergantung dari jenis bahan bakar. Ini bahan bakar batu bara, ini solar, kalau ini gas. Kalau gas, nah ini pasti ada. Biasanya kayak parameter utamanya CO2, SO2, NOx, partikulat matter sama Hg. Ya, tidak ada CO2. Ini yang berlaku tahun itu, ini berlakunya tahun setelahnya. Peraturan di kita itu makin lama makin ketat. Ya, ini sebelum tahun 2000, ini setelah tahun 2000, makin lama makin ketat. Dulu 550 boleh, sekarang 200. Jadi peraturan kita itu makin lama makin ketat. Setiap kita bikin peraturan, pasti lebih ketat dari sebelumnya. KLH bikin peraturan, terus misalnya Jawa Barat bikin peraturan, harus lebih ketat, nggak boleh lebih longgar. Bandung mau bikin aturan, harus lebih ketat. Bandung, wah ternyata di sana jadi banyak pencemaran, sudah parameter udaranya saya ketat lagi, boleh. Tapi nggak boleh diperlonggar dibandingkan parameter baku mutu nasional. Oke, ada pertanyaan? Paham nggak? Kuliah lagi nggak? Jam berapa kuliah? Sampai jam 10. Habis itu kuliah lagi jam berapa? Ya, itu peraturan. Jadi cuma beberapa. Ini untuk PLTP. PLTP nggak ada SO2, nggak ada CO, nggak ada pembakaran. Yang ada adalah H2S dan NH3. Tapi tadi siapa yang presentasi tugas tadi? Ya, nggak ada sulfur teroksidasi karena nggak ada reaksi pembakaran. PLTP, tenaga panas bumi. Nah ini sampling emisi ya. Ini contohnya ya. Ada teropong. Ini misalnya dari pabrik masuk ke sini, teropong masuk ke sini. Ya. Ini diatur titik pengambilannya diatur jaraknya. Nggak boleh ngambil di sini. Ya selain bahaya, mau ngambil teropong tinggi yang tadi ngambil di atas kecemplung. Diambil itu di daerah ada rumus namanya 8D, 2D. Ini rumus. Jadi kalau ada teropong lurus dari arah gangguan itu misalnya belokan ini, lurus ini, katakanlah diameter teropong itu 0,5 meter, tingginya misalnya 50 meter,
maka ambil titik pengambilan sampel itu 2D dari atas. 2 kali diameter. 2 kali 50. Berarti ambil jarak 1 meter, ambil jarak 8D dari bawah. 8D dari bawah itu berapa? 8 kali itu 4 meter. Jadi ini 4 meter. Di sinilah kamu boleh ngambil lubang sampel dimanapun. Tapi di situ. Itu maksudnya 8D 2D. Untuk apa kira-kira? Supaya daerah ini tadi dari isokinetik, alirannya rata. Kayak kamu belajar kemarin, misalnya pas di sini, misalnya waktu di air tentang itu, ini pasti bergolak ini. Ini pasti bergolak karena dibelokkan. Nah, setelah beberapa saat dia rata. Setelah ilmu pengetahuan dibatasi sepanjang 8 kali diameternya, ini akan rata. Nah, di tempat rata inilah isokinetik ini kita boleh ngambil sampel. Kalau sudah di atas ini, biasanya juga pengaruh udara, di sini juga turbulen. Alirannya turbulen. Di bawah turbulen, dan di sini yang laminar. Inilah tempat pengambilan, yaitu 8D dan 2D. Kalau kamu ambil ini nggak boleh, nggak diakui, secara hukum nggak diakui. Untuk Mengetahui benar-benar berapa kualitas udara emisi yang kamu keluarkan, ya. Jadi sudah mengenal apa itu 2D, apa itu 8D, kenapa dikasih ketentuan lubang sampel harus di daerah 8D dari bawah, gangguan bawah, dan 2D dari ujung atas. Untuk apa? Untuk menciptakan kondisi laminar sehingga hasil kualitas emisi itu mewakili emisi sebenarnya yang ada di lapangan. Ada pertanyaan sampai sini? Diameter yang izin bertanya Pak, untuk diameter yang dipakai itu dari kan berbeda. Jadi di atas apa di bawah apa tergantung. kamu mesti kenal waktu dulu OTK 2 ada namanya diameter ekivalen. Waktu belajar OTK 2 ada diameter ekivalen, ingat nggak? Ini diameter ekivalen. Diterapkan juga di sini. OTK 2 sama siapa? Kamu diajar sama siapa? OTK 2 modul 1 diajar sama siapa? Bisa saya, bisa Pak Nur, bisa Pak Nur atau Pak Tri. Kalau kamu pipa sekian, yang ada diameter ekivalen itu diameter dari pipa yang tidak bulat. Dianggap bulat. Kalau diameter bulat ya diameternya sekian. Tapi kalau pipanya begini, ya kan? Atau alirannya air itu atau cairan itu setengahnya. Bagaimana menghitung bilangan Reynolds? Bukan aliran penuh. Itulah diterapkan diameter ekivalen. Atau kamu di sel exchanger yang polanya gini. Yang isi sel ini bagaimana untuk diameternya? Kalau yang isi dalam dengan diameter gampang ini pipa. Waktu kalian ini gimana? Nah, diameter ekivalen. Yang menentukan diameter pipa efektif yang bentuknya tidak bulat. Nah, konsep itu juga diterapkan di sini. Memang di cerobong yang tinggi-tinggi, kalau cerobong rendah biasanya sama. Cerobong kayak PLTU, pasti bawah dan atas itu begitu. Kalau sama nanti mahal banget. Ini menentukan diameter ini diameter besar, diameter kecil, itu adalah diameter tinggi. Ada pertanyaan sampai sini? Misalkan tadi sampelnya itu bisa di beberapa titik gitu. Nah itu ada aturannya nggak sih Pak? Sampling emisi dari sampelnya itu. Tapi kan di rata-ratain berapa emisi yang dikeluarkan. Di beberapa. Kalau titiknya sama ya. Karena lubang sama, kamu lubangin banyak-banyak ya sama. Lubang sampling sama, tapi kalau isokinetik nanti alatnya dimasukin gini. Terus ada yang dimasukin begini, ada yang dimasukin begini gitu. Tapi dari kalau misalnya itu kalau itu lebih dari satu ada di sini. Misalnya ini lingkarannya ya, ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini, ini ada yang masuk ke sini.
isokinetik, nanti di rata-rata. Ya. Tapi kalau ketinggiannya, apa posisinya, ya pokoknya ada di antara 8T dan 2T. Nah ini contoh ya, sampling isokinetik. Ya, ambil yang tinggi. Nah ini kalau rata, 100% isokinetik. Tapi kalau di daerah yang terlalu padat, terlalu cepat kecepatannya, alirannya, ini nanti hasilnya pasti lebih besar dari sebenarnya. Rugi pabrik. Hasilnya misalnya 100 mg per meter kubik, baku mutunya 90, akhirnya dia diklaim mencemari. Padahal kalau di sampling kayak gini, ini malah turun karena kecepatannya rendah. Nah tadi kan kalau yang ini yang rugi pabrik, kalau ini yang rugi pemerintah atau lingkungan. Nah supaya kayak itu, ya sudah sampling di beberapa tempat di rata-rata. Gitu. Itu yang prinsip dari ISO ini. Apa ini garatannya? Nah ini contohnya, ini cara apa diagram sampling isokinetik. Kalau kamu punya sertifikasi sampling ini, kaya kamu untuk jalan-jalan itu uang sakunya ada hampir 1 juta sehari. Mau kamu? Tapi punya sertifikasi untuk petugas pengambil sampel. Tapi harus kuat panas. Nggak ada sampling isokinetik di sini. Kamu harus naik tangga. Nah, ini. Makanya mahal. Samplingnya itu mahal. Nih. Tinggi ini kalau dibandingkan itu. Kamu harus naik tangga. Ya, kalau kamu dari petugas sampling tapi takut ketinggian ya nggak bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ini contoh sampling yang pernah dilakukan Genset ya. Nah ini penting ini ya. Kamu itu kan ya. Tidak semua orang ngerti tentang peraturan. Ini coba lihat. Semua peraturan tentang emisi yang bersumber dari pembakaran. Ya, emisi dari pembakaran di PLTU, di pabrik semen, di mana-mana. Selalu ada ini. Semua parameter harus dikoreksi dengan oksigen. Paham. Misalnya untuk PLTU dengan 7%, kalau bahan bakarnya batu bara, kalau minyak 5%, kalau gas 3%. Kamu harus paham ini. Dan harusnya bisa paham. Kalau anak teknik lingkungan nggak paham, percaya. Kalau anak teknik lingkungan nggak paham. Kalau anak teknik kimia harusnya paham. Terutama teknik kimia polder. Karena kamu sudah belajar tentang neraca massa di waktu itu, ingat nggak waktu neraca massa sistem reaksi, itu kamu belajar tentang reaksi pembakaran, kamu belajar tentang ekses udara. Pengaruhnya itu di sini. Pengaruh di sini. Jadi kalau di pembakaran selalu ada ekses. Kenapa ada ekses? Kenapa ekses? Untuk menyempurnakan pembakaran. Misalnya ini boiler. Ini boiler. Gitu.
Kalau kamu pembakarannya itu nggak ada eksesnya nol, secara teoritis ini adalah nol, ya nggak? Habis terbakar sempurna, kalau terbakar sempurna, ya kan? Tapi orang selalu ngasih ekses besar, 5%, artinya oksigen 5% lebih banyak, ini juga lebih banyak. Artinya apa nanti? Ini akan meningkat kan lebihnya, ya nggak? Ini akan meningkat lebihnya, kan gitu? Ya, paham nggak? Pak, kami jadi paham dulu. Jadi kalau kamu ngasih ekses, berarti volume gas buang akan lebih besar dibandingkan tanpa ekses. Pasti lah, ya kan? Nah, kalau waktu di neraca massa di pabrik, orang cuma berkepentingan dengan saya kasih ekses supaya semua terbakar, supaya energinya maksimal. Nah, apa dampaknya ke sini? Itu penting. Apa dampaknya ke sini? Kalau SO2-nya katakanlah 30 gram, kalau nanti di sini, ini 30 ya, sini tetap aja 30 gram SO2 kan, ini cuma kayak pipa gitu. Tapi kalau ngomong tentang konsentrasi, berarti dibagi dengan volume gas buang. Gas buang adalah volume total ini, ya nggak? Kalau tanpa ekses, volumenya kecil, konsentrasinya besar, paham nggak? Jadi misalnya ini dibagi 10. Tapi kalau dikasih ekses dibagi 20, jadi kecil kan? Paham nggak? Nah, orang pada awalnya melihat ekses itu hanya untuk performa dari batu bara, performa dari bumi. Supaya bagaimana saya kasih ekses supaya pembakaran saya sempurna, supaya dapat energi saya banyak, supaya skin dan energi banyak. Awalnya seperti itu. Nah, terus orang menjadi lebih pintar. Ternyata di sini dibatasi baku mutu emisi. Dan angkanya dibatasi 30 miligram per meter kubik. Jadi di kamu misalnya ini ternyata kalau kamu nggak, kamu emisinya cuma 1%, mungkin 30 atau berapa ya, angkanya misalnya dari 35 konsentrasi, misalnya 35. Kalau saya kasih ekses, angka ini naik atau turun? Turun. Oh jadi 32 Pak, mungkin wah bagus, gede loh. Supaya saya nggak kena peraturan. Oh di 10%, oh Pak ini 28, aman, tanpa diolah. Ini aman. Gitu. Itu berlangsung bertahun-tahun. Loh, kok semua pemantauan di PSK aman-aman saja gitu. Kayak baru nggak. Loh, ternyata orang pabrik bertrik. Hanya dengan ngasih udara berlebih banyak, di sini kan ikut pengenceran. Amanlah dia dari kewajiban, harusnya ini harusnya diolah dulu. SO2 ditangkap dulu. Tapi kalau dengan cuma ekses saja, ternyata dari turun, aman dari peraturan, gitu. Ya kalau dipantau aman, KLH sekarang nggak mau. Nah, hasil kamu, dia nggak mau tahu lah di sini hasilnya berapa. Yang penting kamu koreksi. Ini koreksi itu untuk supaya orang nggak nakal. Jadi kalau orang memantau ini, tolong pantau juga dong oksigennya. Lebihnya berapa? Pantau. Kalau oksigen berada 10%, wah dia pengenceran ini. Padahal kan batasnya katakanlah 7%. Koreksi dong hasilmu. Koreksi terhadap ini, yang 10% ke 7%, gitu. Sama, polanya seperti itu. Ini nggak ngerti orang-orang itu. Kenapa muncul ini? Karena praktek-praktek di industri itu memperbesar ekses. Tadinya meningkatkan ekses cuma untuk meningkatkan kinerja. Mungkin 5% cukup atau ini adalah ekses yang secara ilmu pengetahuan dibenarkan oleh KLH. 10% lah, yang bagus kan dia survei. Tapi orang-orang kadang-kadang ngasih lebih banyak supaya ini jadi ekses. Makanya sekarang suruh pantau. Tidak ada baku untuk emisi O2 nggak ada, tapi tetap ini harus dipantau karena apa? Dia harus mengkoreksi. Tidak. Paham?
Nah, jadi PLI itu bahannya dari neraca massa nanti ujian. Ya. Contoh ini ya, oksigen. Dulu batasannya 13, yang ini. Jadi ini konsentrasi terukur, benar-benar diukur. Tapi yang dibandingkan dengan umum itu harus dikoreksi dulu. Makanya dia harus mengukur berapa oksigen. Berapa oksigen. Ternyata di sini oksigennya dia cuma 9%. Padahal hampir 13. Kalau di peraturan yang dulu itu 13, sekarang diketat tapi 27. Nah, jadi hasil pengukuran langsung ini nggak bisa langsung dibandingkan dengan ini, tapi harus ada hasil koreksi. Bagaimana koreksinya? Konsentrasi yang diukur dari lab dikalikan 21 min oksigen koreksi. Oksigen koreksi untuk ini di peraturan tadi bisa 7%. Jadi ini 21,7. Jangan ngomong 7 karena ini sudah, ini kan harusnya oksigen di udara kan 21%. Jadi ini sudah di hari persennya. Jadi 21 minus 7, misalnya 21 minus 7, nanti 21 min yang terukurnya berapa? Misalnya terukurnya 10. Nanti akan turun. Nah, itu harus dikoreksi itu supaya mengantisipasi kenakalan dari industri. Jadi industri kan nggak boleh nakal, misalnya digedein, itu tetap diukur dan balik lagi. Ya mana dia susah-susah nambah blower, karena hasil terukurnya harus dikoreksi. Nah, gitu. Nah, yang ini kebetulan dia mengoperasikan lebih rendah dibandingkan standar, maka konsentrasinya itu ketinggian. Ya, ketinggian sebenarnya konsentrasinya kecil. Gitu loh. Ya, itu filosofi kenapa ada oksigen terkoreksi. Kenapa harus ada proses koreksi? Itu harus kamu paham. Paham itu bukan untuk dulu orang paham tentang oksigen berlebih, paham untuk mengakalin, bukan. Sama dengan air limbah. Air limbah dulu yang dicek adalah kadar. Kalau kadar, orang-orang pabrik ngakalin air limbah, air hujan dimasukin aja ke ipal. Langsung aja turun itu. Tanpa diolah. Sekarang pemerintah ngasihnya apa? Kadar dan debit. Kalau kamu masukin air hujan ke situ, pasti debitnya nggak akan memenuhi peraturan. Ya itu kan apa istilahnya pinter-pinter antara yang membuat keputusan dengan pelaku usaha, pinter-pinteran siapa. Biasanya pinteran maling. Makanya peraturan makin lama makin diperketat. Misalnya air limbah dulu cuma konsentrasi, sekarang dengan debit. Udara juga dulu konsentrasi, sekarang ada faktor koreksi. Seperti itu karena ada pengalaman di lapangan orang maling-maling seperti ini. Nah nggak tahu sekarang nanti malingnya apa lagi. Tapi banyak trik-trik kayak gitu. Trik-trik kayak gitu banyak. Nah, saya harapkan kamu, walaupun kamu nanti kerja di industri ya janganlah. Kalau kamu kayak gitu nanti yang dosa, saya ikutan dosa gitu. Ngajarin ikutan dosa. Oke. Kita mau jam berapa? Aku tak istirahat dulu. Gimana? Di sini juga? Oke, terima kasih.